Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Siti Muslihah Kurniawati MPD dari SMA Negeri 2 Cikampek, CGP Angkatan 6 2022. Izinkan saya menyampaikan demonstrasi kontekstual terkait dengan strategi penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah. Adapun 4 hal yang dikaji, diantaranya yang pertama penerapan ide atau gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kedua alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang ketiga demonstrasi hasil penerapan ide sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di kelas maupun di sekolah, yang keempat tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan sekolah. Adapun penerapan ide atau gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya mengenai pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Prosesnya, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Tujuannya agar anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua adalah terkait pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah, bermanfaat buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Yang ketiga adalah metode Montessori, Probel, dan Taman Siswa. Montessori mengutamakan pelajaran panca indera sementara permainan anak tidak diutamakan. Sebaliknya, Probel menjadikan pelajaran panca indera sebagai fokus pelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak. Sementara metode Taman Siswa atau AMONG, proses pembelajarannya menyatukan kedua metode tersebut, pelajaran panca indera dan permainan anak-anak, namun tetap disesuaikan dengan kultur dan kondisi bangsa Indonesia. Ide yang lainnya diantaranya terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidik hendaknya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai sifat dan bentuk lingkungan atau alam di mana siswa berada, juga zamannya yang terkait dengan isi dan irama atau muatan konten pengetahuan yang diadopsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Pemikiran yang kelima adalah asas taman siswa atau asas Trikon. Di antaranya kontinuitas, di mana kita maju bergerak ke depan tanpa lupa dengan akar budaya sendiri yang luhur. Yang kedua, konvergensi, yaitu perpaduan budaya itu harus mampu memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris, yaitu perpaduan budaya itu jika sudah berpusat pada alam universal, tetap harus menghargai keragaman dan keunikan yang dimiliki masing-masing. Ketiga, asas taman siswa ini atau dikenal dengan asas Trikon inilah yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menyikapi pengaruh dari luar. Berikutnya tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan adalah untuk mengembangkan budi pekerti atau karakter siswa secara utuh, olah cipta, rasa, karsa, dan karya, agar siswa memiliki kepribadian holistik yang penuh dengan kebijaksanaan. Adapun alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 4. Di antaranya, yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara relevan dengan kondisi real pendidikan di Indonesia sekarang. Yang kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara relevan dengan visi dan misi serta program sekolah kami. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dipraktekkan dalam pembelajaran di kelas dan sekolah kami. Yang keempat, pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi di kelas dan sekolah kami. Berikut demonstrasi hasil penerapan ide sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual baik di kelas dan sekolah.
terlihat pada visi dan misi SMA Negeri 2 Cikampek yang menerapkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Dapat dilihat dari slide berikut. Demonstrasi lainnya terlihat pada penyusunan RPP bermuatan literasi, karakter, dan keterampilan abad 21 sebagai bentuk penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Demonstrasi lainnya adalah menerapkan model pembelajaran interaktif, kooperatif, menyenangkan, dan kontekstual dengan mengaitkannya pada permasalahan kehidupan sehari-hari dan berbasis IT, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Berikutnya adalah demonstrasi membuat penilaian berbasis permainan di aplikasi Quizizz dan crossword sebagai bentuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Berikutnya, demonstrasi membuat LMS, Google Classroom, dan Google Form untuk penilaian harian atau penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun sebagai bentuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mendidik sesuai dengan kodrat zamannya. Demonstrasi terkait pembiasaan positif sholat duha dan sholat Jumat berjamaah, membaca Quran Surat Al-Kahfi dan Asmaul Husna sebagai bentuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Demonstrasi lainnya terlihat pada pembiasaan positif, diantaranya kegiatan games, gerakan memungut sampah setiap hari Jumat, membersihkan kelas setelah pulang sekolah sebagai bentuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Demonstrasi lainnya diantaranya kegiatan senam bersama, pentas seni, bazar dalam memeriahkan Disnatalis SMA Negeri 2 Cikampek sebagai bentuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Demonstrasi berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, paskibra, PMR, karate, futsal, basket, seni, dan sebagainya sebagai bentuk penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti, pendidikan, pengajaran, kebudayaan, dan asas trikon. Adapun tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan sekolah ada 6. Di antaranya 1. Menyatukan persepsi seluruh warga sekolah untuk bergerak bersama mencapai visi misi sekolah. Yang kedua, tantangan dalam hal peningkatan kompetensi profesional dan pedagogik guru. Yang ketiga, tantangan dalam hal peningkatan mutu lulusan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau swasta. Tantangan yang keempat adalah ketersediaan fasilitas pembelajaran yang memadai. Tantangan yang kelima, kerjasama semua pihak baik orang tua, siswa, atau komite sekolah, kampus, dunia usaha, dan pemerintah dalam membantu pengembangan sekolah. Dan tantangan yang keenam adalah peningkatan keterampilan untuk hidup mandiri bagi lulusan siswa yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Adapun solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan sekolah, diantaranya yang pertama, mengadakan musyawarah atau dialog bersama membahas visi, misi, dan program sekolah bersama Dewan Guru. Yang kedua, membentuk tim penggerak untuk memastikan visi, misi, dan program sekolah berjalan dengan semestinya. Yang ketiga, sekolah membuat program PKB, pengembangan kompetensi berkelanjutan guru secara rutin. Yang keempat, membuat program penjaringan siswa ke perguruan tinggi untuk dipersiapkan dari sejak kelas 10. Yang kelima, membuat program life skill untuk memberikan bekal keterampilan bagi siswa yang tidak melanjutkan kuliah. Yang keenam, bekerja sama, berkolaborasi dengan semua pihak, baik orang tua, siswa, atau komite sekolah, kampus, dunia usaha, dan pemerintah untuk pengembangan sekolah dalam hal infrastruktur dan kultur sekolah. Berikut adalah referensi dari apa yang sudah saya paparkan. Demikian demonstrasi kontekstual terkait strategi penerapan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara di kelas dan sekolah SMA Negeri 2 Cikampek. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.